Kami dari Lembaga Tari Unpad, ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadhani, saya dari Program Studi Manajemen Stambuk 2020. Perkenalkan, saya Sila Insanti Kayani dari Prodi Akuntansi, saya Stambuk 2022. Perkenalkan, nama saya Yogi Purwanto, saya dari Prodi Manajemen Stambuk 2022. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, saya dari Prodi Akuntansi, saya Stambuk 2022. Kalau dari Riki pribadi, sesuka apa dengan kesenian tari? Tari itu kan salah satu hobi dari Riki pribadi yang udah ditekuni itu dari sejak SD. Jadi sampai ke jenjang kuliah juga masih tetap diikuti. Jadi memang salah satu hobi yang memang disukai sih kalau untuk tari. Karena dari tari itu, kan dari hobi itu ya, bisa melatih mental juga dan mengembangkan dari hobi kita. Mungkin dari aku ya, kayak salah satu jalur juga sih untuk meraih prestasi dari kami. Kan kami juga dari berbagai program studi ini dijadikan jadi satu melalui hobi yaitu menari. Dan alhamdulillah udah meraih beberapa prestasi dan udah mengikuti ajang lomba sih. Untuk saat ini sih udah cukup puas ya, karena kami juga udah lumayan, insya Allah hasil lomba itu agak lumayan menang. Jadi semoga kedepannya juga lebih bagus lagi dan juga lebih kreatif lagi. Kalau menurut saya pribadi juga sudah cukup puas, tapi bukan berarti kami tidak mau mencari prestasi lagi, kami tetap mau mencari dan mau menjadi yang lebih baik lagi agar jauh lebih puas dari apa yang sudah kami dapat selama ini. Selama kuliah di Unpad ya. Kalau dari Riki pribadi, kalau yang udah diraih itu, kalau dari kesenian tari itu ada beberapa prestasi. Kemarin juga ada sempat juara 2 untuk lomba tari di UINSU. Terus ada juga juara 1 di lomba tari Unsri, Universitas Sriwijaya. Terus kemarin juga ada mengikuti beberapa lomba dari program studi, kayak ikutan tes wawasan kebangsaan. Terus ada juga kemarin ikut Olimpiade Geografi dan Ekonomi. Kalau untuk yang offline itu ada di yang juara 2 di UINSU, sedangkan yang juara 1 itu kemarin kami juga ada di lomba di Universitas Sriwijaya itu melalui online. Jadi mengirim video tari gitu. Dan kalau dari, kan kami ada mengirimkan 2 tim nih dari Lembaga Tari Unpad. Dan satunya itu ada dari mereka, juga dari yang Sila dan Mita, itu juara 2-nya. Jadi juara 1-nya di kami, juara 2-nya di mereka. Kemarin itu kami pernah mengikuti 2 lomba dalam 1 hari, yang mana di pagi hari itu kami di UINSU, dan di siang hari itu kami di Brastagi. Nah, di sebagian itu kan kami separuh nih, yang di UINSU cuma ada 5 orang, kami itu ada di Brastagi ada 12 orang. Nah, sebagian itu udah diberangkatkan duluan ke Brastagi, dan kami setelah tampil di UINSU paginya, kami langsung berangkat dengan pakaian baju tari ke Brastagi untuk mengikuti lomba tari itu. Kalau cedera untuk saat ini belum pernah ya, cuma mungkin karena terlalu sering latihan-latihan itu kan Kak, jadi sering sering kayak kelelahan, terus kayak sengok juga, nafasnya ngap-ngapan kayak gitu. Terus untuk ada sukanya itu kayak dari beberapa kami itu ada yang pertama kali mengikuti lomba tari. Jadi dan alhamdulillah untuk pertama kali dan perdananya alhamdulillah kemarin itu meraih juara 2 di UINSU seperti itu. Dan juga kemarin itu dukanya kayak dari kelima tim, dari kelima orang yang tampil di UINSU untuk nyusul ke Brastagi, kan itu ada festival buah dan bunga tuh, ada lomba tari kreasi dan kami juga mengikutinya. Jadi kemarin itu langsung ngejar gitu selama 1,5 jam harus udah sampai di lokasi. Jadi mungkin itu sih suka dukanya. Kalau itu dari pelatihnya Kak. Pelatihnya itu pernah memegang beberapa tim dari PIAUD, dari dari UKM sama jurusan pendidikan Kak. Nah, dari situ Abah itu, kami panggilnya Abah. Nah, Abah itu mengumpulkan untuk membuat satu tim dalam lomba pertama kalinya itu di Brastagi. Dia mengumpulkan kami dan memperkenalkan kami jadi sekarang. Kalau dari universitas sudah memberikan ke kami itu salah satunya ada mungkin insentif ya. Jadi kan ada dukungan dari universitas untuk sanggar kami mengikuti beberapa lomba dan itu alhamdulillah didukung penuh oleh universitas.
Kalau dari Riki pribadi kan Riki kuliah, ikut organisasi juga, terus ada kerja juga nih. Dan untuk memanage waktunya itu kayak bisa membaginya itu kalau siang kan pagi sampai siang kan itu kemarin tuh ada sempat magang. Jadi sampai sore dan sorenya itu langsung ngejar untuk latihan. Dan pun kalau ada waktu kayak di Sabtu atau Minggu itu kan libur. Jadi ngejar sama teman-teman sama adik-adik nih yang memang lagi libur ataupun yang kuliahnya setengah hari itu langsung ngejar. Saya pribadi ya, saya pagi dan siangnya kan kuliah, maka waktu pulang kuliahnya itu sore biasanya latihan sampai ya berapa 2 jam atau 3 jam, ya disitulah saya memanage waktunya. Oke, kalau dari Riki mungkin tips untuk teman-teman atau sobat Unpap yang mau meraih prestasi, intinya jangan pernah menyerah. Jadi prestasi itu bisa diraih melalui akademik maupun non-akademik. Jadi semua bakat dan semua kemampuan yang dimiliki bisa jadi salah satu bentuk kita untuk meraih prestasi, gitu sih. Dan jangan takut untuk mengembangkan prestasi kalian dimanapun. Baik, kalau melalui tari, untuk teman-teman yang terutama jangan takut ya kalau punya hobi menari tapi tidak punya wadah, jangan takut, bisa kalian cari lembaga-lembaga dan secara nggak langsung kalau kita menari ini kita memperkenalkan kepada orang-orang tentang budaya yang kita bawakan. Misalnya kita menari Batak, kita tuh memperkenalkan budaya Batak kepada orang-orang yang belum tahu misalnya tentang budaya Batak. Dan juga untuk di dunia tari untuk mengembangkan budaya itu, dari kami sendiri udah beberapa membawakan yang namanya kesenian budaya. Jadi dari Sumatera Utara sendiri itu hampir semua dari adat istiadatnya udah kami tarikan, mulai dari Pakpak, Melayu, terus ada Karo, terus juga ada Batak. Oke, untuk teman-teman dan untuk calon mahasiswa baru Unpap nih yang mau meraih prestasi bersama kami, boleh gabung di Lembaga Tari Unpap. Jadi kami tunggu untuk teman-teman dan calon mahasiswa baru untuk bergabung di kami untuk meraih prestasi bersama-sama untuk mengharumkan nama Universitas Pembangunan Pancabudi. Sampai jumpa di orasi berikutnya.